kebahagiaan itu semakin dicari, semakin susah untuk didapatkan. Sama kayak Tuhan. Tuhan itu semakin kamu nyari, capek keluar, dia semakin susah kamu temukan. Karena Tuhan tidak pernah hilang. Kebahagiaan juga tidak jauh sebenarnya darimu. Jadi kalau ada orang ngomong nyari kebahagiaan, itu alamat kebahagiaan masih jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Jadi tema kita malam hari ini filsafat kebahagiaan. Kalau bahasa Inggris, philosophy of happiness. Saya tidak tahu apa ada enggak orang yang cita-citanya tidak bahagia di dunia ini. Ya sampai aku umur sekian belum pernah ada ketemu orang yang tidak pingin aku bahagia. Kalau ndak pingin kaya ada banyak, ndak pingin punya pacar ada juga meskipun jarang. Ya kan? Tapi ndak pernah ketemu orang ndak pingin bahagia. Oke, bismillah, kita mulai. Pertanyaan-pertanyaan besarnya para filosof tentang kebahagiaan itu kurang lebih itu. Ada yang tanya, ya dari sekitar apa itu kebahagiaan? Nanti ada juga yang membahas, bisa nggak sih kita bahas kebahagiaan itu? Bahagia itu kan subjektif. Masing-masing orang ukurannya beda-beda. Apa bisa dipelajari, apa bisa diteorikan. Atau biar aja lah tiap orang bikin rumus sendiri-sendiri yang bahagia menurut dia kayak gimana. Yang kedua juga ditanyakan, bahagia itu bawaan enggak? Bakat enggak? Ada penelitian terbaru yang bilang bahwa kebahagiaan seseorang itu 50% genetik, warisan. 40%-nya usahamu sendiri. 10%-nya lingkungan. Itu 50% loh ya genetik. Jadi tontonan bapak ibumu, nenek moyangmu golongan manusia yang bahagia enggak? Nah kalau bahagia itu agak diwariskan itu, gennya bahagia. Jadi enggak gampang untuk nyari bahagia kalau memang sejak nenek moyangmu seneng terus, ceria semua. Tapi kalau generasi yang murung, ya akan menurunkan keturunan yang murung, susah bahagia. Makanya kamu bahagialah demi anak-anakmu, biar mewariskan gen yang ceria. Ada penelitian terbaru yang semacam itu. Makanya ada yang tanya, kebahagiaan itu fitrah apa bikinan? Kalau fitrah itu kan mau tidak mau kita akan bahagia apapun yang terjadi, wong itu fitrah. Kalau kita berusaha tidak bahagia ya tidak bisa. Kayak fitrah cowok suka sama cewek, itu kan fitrah. Mbok kamu berusaha ndak, ya tetap suka, kecuali agak beda.
orientasi. Ya, jadi itu fitrah, bawaan. Jadi Allah menciptakan kita itu di dunia ya untuk seneng. Apa sih kepentingannya Allah nyuruh kita sumpek itu kan nggak mesti buat kita seneng. Jadi kita dibekali potensi untuk bisa bahagia. Terus pertanyaan ketiga, pertanyaan besar tentang kebahagiaan itu, dapat nggak kita membuat diri kita bahagia? Bahagia itu dari diri kita apa dari luar diri kita? Itu juga nanti banyak dibahas. Banyak orang nyari bahagia dari luar dirinya. Rata-rata selalu begitu. Kamu kalau ditanya apa sih yang membuatmu bahagia, itu mungkin 90% jawabannya di luar dirimu. Kalau uang banyak Pak, pacar cantik Pak, atau nilai bagus Pak, selalu ketemunya di luar. Apa iya? Nah itu nanti dibahas. Terus siapa sih yang disebut orang bahagia itu? Itu juga nanti dibahas. Apa yang tiap hari cengenges-cengenges ketawa? Loh iya kan? Kamu kan tiap hari cengenges. Kalau ditanya kamu sekarang bahagia nggak? Mungkin kamu masih mikir loh jawabnya. Sebentar Pak, bahagia. Tapi duit Pak, duit. Akhir tahun mepet ini. Ya kan? Duitnya banyak, tapi besok keluar sama siapa ya Pak? Mosok cowok-cowok terus Pak, sekali-sekali ganti. Ya kan, kamu kan. Ya, jadi siapa sih orang yang bahagia itu? Yang duitnya banyak, jabatannya tinggi. Jabatan tinggi itu bagi saya malah nambah sumpek. Uang banyak juga nambah mikir kan. Kalau uangmu sedikit, begitu buka dompet, alah mau gak mau angkringan. Ya kan? Nggak pakai milih, nggak pakai mikir. Coba duitmu banyak, kamu lah mikir, wah ini restoran mana, aneh-aneh. Tapi begitu sedikit, kan nggak mikir, kamu lebih simpel, lebih hemat energi. Jadi ya siapa sih orang yang bahagia? Terus mengapa sih orang kok bahagia? Dan pertanyaan puncak biasanya, apa sih yang bisa membuat kita bahagia itu? Itu pertanyaan-pertanyaan utama. Kalau kamu besok bikin paper tentang kebahagiaan, cara paling gampang, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Menurutmu, apa sih kebahagiaan itu? Pertanyaan kedua, bisa dibahas nggak? Bisa diuraikan nggak? Kalau nggak bisa, ya berarti tulisanmu mandek di poin kedua. Selesai. Nggak jadi nulis, nggak bisa dijelaskan kok dipaksa kan nggak bisa. Kalau bisa, kayak gimana cara menjelaskannya? Terus, kebahagiaan itu bawaan nggak? Fitrah nggak? Atau sebenarnya itu hasil upaya manusia? Terus yang ketiga, apa saja yang membuat kita bahagia, yang membuat orang lain bahagia? Yang keempat, orang bahagia itu cirinya apa sih? Dan yang kelima ya, apa yang membuat kita bahagia? Oh, yang tadi pertanyaannya bisa nggak kita bahagia? Terus yang terakhir, apa yang membuat kita bahagia? Itu pertanyaan-pertanyaan utama. Cuma malam ini kita tidak akan bahas sedetail itu satu-satu karena ngajinya filsafat. Ya kita ambil beberapa aliran dalam filsafat yang berteori tentang kebahagiaan. Yang pertama sebelum masuk ke teori, kenapa sih tadi ditanyakan bisa nggak kita membahas kebahagiaan? Ada dua kesulitan besar. Yang pertama, problem of pursuit. Jadi problem nyari. Jadi kebahagiaan ini problematis. Kebahagiaan itu ada namanya paradoks hedonism. Itu teorinya John Stuart Mill. Katanya Mill, hedonism, kebahagiaan itu semakin dicari, semakin susah untuk didapatkan. Sama kayak Tuhan. Tuhan itu semakin kamu nyari capek keluar, dia semakin susah kamu temukan. Karena Tuhan tidak pernah hilang.
kebahagiaan juga tidak jauh sebenarnya darimu. Jadi kalau ada orang ngomong nyari kebahagiaan, itu alamat kebahagiaan masih jauh. Karena ada ceritanya, ada yang ngomong ini ceritanya Robiah Adawiyah, ada yang ngomong ceritanya Mullah Nasruddin, yang cerita kehilangan kunci itu loh. Jadi suatu ketika Robiah ini kehilangan kunci di rumahnya. Cuma Robiah ini waktu dia kehilangan kunci, rumahnya gelap. Ya mungkin PLN-nya mati, telat bayar. Nah, karena gelap susah toh nyari kunci di dalam rumah, terus dia keluar. Diketawain sama Hasan Basri. Kamu itu kok lucu toh, kunci hilangnya di dalam rumah, kok nyarinya di luar rumah? Jawabannya Robiah, lah di dalam rumah gelap tak cari keluar, di luar kan terang. Ya, terus Hasan Basri jawab, lah kamu kok bodoh toh yo? Kalau hilangnya dalam rumah, rumahnya gelap, ya rumahnya dibikin terang, nanti kan kuncinya ketemu. Terus Rabi'ah bilang, oh iya ya, berarti rumahnya kan yang dibikin terang, bukan kamu keluar nyari tempat terang. Maksudnya apa? Ya kebahagiaan itu ada dalam dirimu, tengok ke dalam. Kok nggak ketemu di dalam, berarti rumahmu gelap. Bikin terang. Jangan keluar nyari yang terang. Di dalam, di luar yang terang itu nggak ketemu kunci kamu. Ya memang di sana terang, kamu bisa lihat apa-apa, tapi kuncinya nggak ada di situ. Kuncinya ada di dalam. Cari dalam dirimu. Temukan, ambil dalam dirimu. Nah itu kalau di Mill ada teori namanya paradok hedonism. Semakin kamu cari kebahagiaan itu, dia akan semakin susah kamu dapatkan. Tenang aja, kamu lihat ke dalam nanti ketemu kok. Karena sesuatu yang dikejar-kejar itu biasanya lebih susah untuk didapatkan. Nah itu agak paradok memang. Silahkan kamu cek sendiri dalam hidupmu. Setiap kali kamu bertekad mengejar, itu biasanya wabot untuk dapat. Saya ingin tahun ini targetnya, itu biasanya berat sekali. Seminggu ini Pak, saya ingin menyelesaikan tulisanku Pak, biasanya malah nggak jadi. Tiap kali pegang laptop baru mau mulainya ya, terus besok aja lah kalau dapat bahan lagi besok. Biasanya malah nggak jadi. Tapi begitu kamu nggak ngerencana, tiba-tiba pegang laptop nulis jadi. Itu namanya paradok hedonism. Ini yang bikin kebahagiaan itu susah dijelaskan. Semakin akan dijelaskan dia semakin jauh, karena setiap orang beda-beda. Problem kedua adalah problem predicting. Problem memprediksi kebahagiaan. Jadi kan kalau kamu bilang, Pak, saya mau nyari kebahagiaan, terus orang kan tanya, lah apa sih yang akan membuatmu bahagia? Dan jawab pertanyaan ini tidak gampang. Nanti ada namanya problem of predicting. Problem of predicting. Jadi problem memprediksi. Mungkin kamu yang tidak punya pacar akan bilang, Pak, kalau saya punya pacar bahagia mesti Pak. Apa iya? Kalau saya nggak dapat pacar Pak, mesti sumpek aku Pak. Apa iya? Tidak gampang loh kamu memprediksi apa yang bisa membuatmu bahagia atau apa yang membuatmu tidak bahagia. Kalau di teori problem of predicting, ada 5 hal yang bikin kayak gitu. Yang pertama apa? Habituation, pembiasaan. Hidupmu itu sangat canggih. Manusia itu makhluk yang sangat cepat adaptasi. Habituation. Kamu merasa, Pak, misalnya kamu baru diputus pacarmu, bayangkan aja kan, enggak beneran. Masalahnya kamu enggak punya pacar. Jadi
Seandainya kamu diputus pacarmu, kamu kan tiba-tiba, waduh Pak, gimana saya menjalani hari-hariku besok? Gelap ini Pak. Nggak kok, habituation. Sebentar aja nanti kamu akan terbiasa. Mungkin kemarin IP-mu bagus 3 berapa, 37, 38, 41. Terus tiba-tiba jatuh semester ini, entah karena apa. Mungkin dosennya sentimen sama kamu semua. Kamu merasa, waduh gimana ya aku kuliah enggak ya, kok sumpek gini. Tapi enggak. Besok, lusa, seminggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan, kamu akan sudah terbiasa. Jadi susah memprediksi ketidakbahagiaan, kesenanganmu di mana. Pacar yang semula mungkin baru nembak, baru diterima, seneng luar biasa. Tapi saya yakin sak suwe-suwe ini 1-2 tahun sudah biasa aja. Kalau kemarin awal-awal nggak di SMS sehari aja kamu marah-marah, sekarang nggak di SMS 3 hari, peduli amat. Ya kan, yang lain masih banyak, ternyata lebih banyak yang dulu waktu ngejar-ngejar kayak satu-satunya, sekarang kok banyak cabangnya. Ya kan, habituation, kamu pembiasaan, terbiasa. Apakah itu kesenangan atau ketidaksenangan? Manusia punya daya adaptasi yang luar biasa. Sakit pun bisa habituation. Orang Indonesia dulu dijajah Belanda 350 tahun. Kok bisa ya Pak? Kamu membayangkan aja kan, kuat enggak ya aku dijajah? Tapi buktinya nenek moyangmu kuat. 350 tahun loh itu. Itu 4-5 generasi, 3-4 generasi dijajah dan santai-santai aja. Nggak ada bekasnya bahwa ini dulu sengsaranya bekasnya Belanda nggak terlalu kelihatan. Habituation. Manusia punya daya terbiasa. Yang kedua, set point. Set point ini semacam level. Jadi setiap orang punya levelnya sendiri. Jadi mungkin bagi kamu pegang uang 5 juta jauh senangnya luar biasa. Tapi levelnya Abu Rizal Bakri, uang 5 juta itu paling buat beli selilit. Apa 5 juta paling, ya kan nggak ada rasanya. Itu namanya set point. Set point ini yang bikin kita sering overestimate. Jadi kita tidak sadar bahwa levelmu itu segitu. Dikasih lebih banyak, kamu merasa akan lebih dahsyat, tapi sebenarnya enggak. Karena set pointmu di situ. Kadang-kadang kita pakai istilah potongan kan, alah, potongannya orang kaya dilihat dari sudut manapun ya ketoke mantep kayak wong sugih. Tapi nek potongan kita itu ya mungkin tidak ada yang percaya. Mbok kamu kaya beneran, cerita itu orang tidak percaya. Ya kan? Potongan kita itu set pointnya memang set point menengah ke bawah. Arloji yang 35, 25 gitu kan. Kalau pakai arloji mahal 1 juta orang tidak percaya. Alah, potonganmu arloji 1 juta. Atau kalau pakai arloji mahal tangannya malah gatel. Jadi ya, itu namanya set point. Setiap orang punya set point sendiri. Bahkan kadang-kadang makanya ada IQ, ada SQ, EQ itu kan bisa ditakar. Itu semacam set point. Ya memang takaran kepintaranmu memang segitu. Meskipun kamu mati-matian pengen aku harus ngalahkan dia yang ranking 1, ya kata ya Raisa. Itu sudah set point. Yang ranking 1 kadang tidak belajar aja ya tetap ranking 1. Kamu yang tiap hari mati-matian pingin nyalip nggak nyampe-nyampe. Di psikologi ada namanya set point. Ini yang susah untuk memprediksi kebahagiaan tidak bahagia. Yang ketiga, pengaruh kekinian itu juga susah. Bikin ngukur kebahagiaan itu susah. Ya kayak itu tak contohin, kalau kamu sedang lapar banget, itu lihat makanan apa saja rasanya pingin beli. Tapi kalau sudah kenyang, lihat makanan kayak apapun nggak mau beli. Itu kan kondisi kekinian.
Kalau sedang marahnya luar biasa, cewek secakap apapun nggak menarik bagimu, karena sedang marah. Sama dalam banyak kasus, mungkin kamu sedang jengkel luar biasa, sedang cinta luar biasa, sedang rindu luar biasa, ya cara mikirnya nggak normal. Yang bikin kamu bahagia ya nggak normal. Kamu sedang kangen luar biasa, mbok sekedar foto, apa sandal, apa tulisan, apa SMS bikin kamu bahagia luar biasa. Nah, itu namanya apa? Kondisi kekinian. Jadi nggak bisa, misalnya kamu sedang kangen luar biasa, terus lihat sandalnya yang dulu ketinggalan di depan rumah. Wah, sandal Leo bikin aku teringat padamu. Itu kan bukan parameter. Kamu nggak bisa berteori bahwa lihat sandalnya pacar itu bikin bahagia. Kenapa? Karena itu rasa itu muncul dalam kondisi kekinian yang tidak selalu begitu. Kalau sudah bolak-balik ketemu ya tidak butuh sandalnya lagi, mbok sandung-sandung sandalnya, mbok buang-buang, mbok injek-injek, nggak masalah. Tapi ketika kangen, sandal jadi berharga luar biasa. Terus yang keempat, susah memahami imunitas emosi. Imunitas emosi itu agak mirip dengan habituation tadi. Jadi sejauh mana kamu tangguh menahan rasa sakit itu beda-beda. Kadang-kadang ada orang dihina kayak gimana tidak masalah, tapi disenyumi dikit agak sinis, marahnya luar biasa. Nah, itu kan imunitas emosi ini susah diprediksi, diukur susah. Jadi sehingga kamu berteori mana yang bikin orang bahagia, mana bikin orang tidak bahagia, itu tidak gampang. Oke, dan yang terakhir, susah memahami gambar yang lebih besar. Setiap orang mikirnya selalu sudut pandang yang dia hadapi saat ini. Ya kayak tadi loh, kamu diputus pacarmu, seolah-olah dunia gelap. Padahal urusan pacaran itu kan hanya satu wajah dari seluruh kehidupanmu, dari gambar besar hidupmu. Tapi jatuh di situ saja, seolah-olah hidupmu jatuh semua. Kuliah itu hanya satu sisi dari keseluruhan hidupmu. Tapi begitu kuliah gagal, kan seolah-olah hidupmu gelap, masa depanmu selesai. Padahal tidak, itu hanya satu sisi. Banyak orang yang tidak kuliah dan sukses. Tapi kan kamu dijelasin gitu juga susah. Gelap masa depanku Pak, kan gitu. Ya kuliah lagi nyari yang lain, tidak bisa. Sama kayak pacaran tadi kan. Siapa lagi Pak, ini sudah mati-matian, terlanjur ku berikan semua misalnya. Seolah-olah semua urusan jadi ruwet gara-gara itu. Padahal itu hanya satu aspek saja. Masih banyak aspek hidup yang lain. Kalau ada melihat apapun itu, ingatlah bahwa itu hanya satu sudut pandang, satu aspek. Maling itu satu aspek ketika dia maling. Ketika dia pulang, bantu istrinya masak, nyuci beras, nyapu-nyapu, ya dia bukan maling. Rampok juga gitu, dia jadi perampok ketika dia merampok. Makanya kan ada hadis itu kan, tidak berzina ketika dia berzina, wahuwa mukmin. Jadi orang mukmin nggak mungkin berzina. Ketika dia berzina berarti dia bukan mukmin. Selesai berzina ya mukmin lagi. Karena ada hadisnya yang kayak gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa hidup ini multidimensi. Tadi di kantor korupsi, itu kan sisi dia ketika korupsi, pulang terus ke masjid nyumbang orang berapa ratus juta. Nah, itu sisi baiknya dia, tapi dia juga punya sisi gelap. Dan itulah hidup. Cuma orang sukanya mengeneralisir. Berarti memang dia koruptor. Sementara yang di kampungnya ngerti dia nyumbang banyak, dia bukan koruptor tapi dermawan. Sebenarnya semua benar. Dia korupsi waktu di kantor dan dia dermawan waktu di masjid. Jadi itu gambar besar. Ini yang bikin ngomong kebahagiaan itu tidak simple. Jadi manusia itu sangat kompleks,
sangat rumit. Karena Allah sudah bilang, pelajarilah alam semesta dan manusia. Kalau bagi orang Jawa, jagat gede dan jagat cilik. Jagat cilik itu mewakili jagat besar. Kalau kamu kenal dirimu, kamu akan kenal alam semesta. Kalau begitu kamu kenal alam semesta, kamu akan kenal Tuhan. Makanya man arofa nafsahu arofa robbahu. Oke, jadi itu pengantarnya. Maka kalian tidak usah bingung kalau kapan-kapan belajar filsafat kebahagiaan. Teorinya banyak sekali dan macam-macam. Yang kita tampilkan malam ini hanya sebagian kecilnya saja. Mungkin saya ambil 2 kutub besar. Yang pertama namanya hedonisme, yang kedua namanya eudaimonisme. Nanti kita lihat apa isinya.